Bab 33. Lancelot berbicara lagi. Kamu bukan pria yang baik. Kami sama. Saya telah mendengar pria seperti apa Anda. Anda telah membunuh wanita demi wanita. Petik 2. Sudahkah sekarang? Alexander bertanya geli pergi ke tempat dia berada. Tentunya kamu akan tahu mereka adalah wanita yang datang dengan sukarela. Apakah Catherine mengetahui jumlah kematian yang Anda sebabkan? Saya melihat Anda dengan dia berperilaku seperti orang suci, dan dia tertawa lagi. Mungkin Anda menggunakan tubuhnya sampai memburuk sebelum Anda dapat pindah ke yang baru. Petik 2. Hati-hati dengan apa yang kamu bicarakan, Lord Valerian memperingatkan. Mengapa? Diberi kesempatan saya akan menyelesaikan apa yang saya mulai. Aku akan menidurinya saat dia menangis, merentangkan kakinya, ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya. Alexander kehilangan ketenangannya dan dalam sekejap dia berada di depan pria itu, tangannya melingkari lehernya. Menggunakan tangannya yang lain, dia mendorongnya ke dada pria itu. Menghancurkan tulang rusuk saat dia berjuang. Pepe mohon tolong, lepaskan. Lancelot tersentak, aku maaf. Desahan keluar dari bibir Alexander, aku sudah memperingatkanmu, bukan? Sedikit lebih banyak kekuatan dan pria itu berhenti meronta, tubuhnya lemas. Dia sudah mati. Mengambil serbet, Tuan Valerian membersihkan darah di tangannya. Menempatkan botol kecil di sakunya dia meninggalkan sel sebelum penjaga datang untuk mengambil mayat untuk dimakamkan di hutan yang dalam, menghilangkan bukti dari kejadian yang terjadi. Hari Halau tiba dan orang-orang Valeria menjadi sibuk seperti kerajaan lainnya. Itu adalah waktu tersibuk dan paling meriah sepanjang tahun. Membuat rumah mereka seseram yang mereka bisa. Kati di dalam mansion membantu menempatkan labu berukir bersama Dorothy dan dua pria lainnya. Meskipun pekerjaan itu tampak cukup mudah, ternyata tidak. Rumah besar itu besar, butuh waktu bagi dua pasang untuk membawa mereka di gerobak dan memperbaikinya di tempat yang tepat, beberapa tergeletak di tanah dan beberapa menggantung. Dorothy terus menatap Kati dari waktu ke waktu dan akhirnya Kati yang merasakan tatapannya bertanya. Apakah ada sesuatu di wajahku? Apa? Tanya Dorothy. Kau telah menatapku Dorothy, Kati mencondongkan tubuh ke kaca untuk memeriksa wajahnya. Ah maaf, suasana hatimu sepertinya lebih baik daripada beberapa hari yang lalu. Maaf Anda tidak menemukan pria yang Anda sukai. Saya pikir Anda orang halau, kata Dorothy mengambil labu lain dari gerobak. Orang suci, tanya Kati bingung. Kamu tahu, seperti bagaimana orang-orang musim panas atau orang Natal. Kamu adalah orang halau, Dorothy mengobrol sementara Kati membantunya menggantung labu kecil. Halau tahun lalu adalah yang terbaik, kami keluar malam untuk menakut-nakuti orang. Lord Alexander telah memberikan hari libur berikutnya kepada semua orang. Jangan sampai melupakan bola. Temannya benar. Dia memang merasa rendah beberapa hari yang lalu tetapi setelah pulih dari demamnya dalam sehari, dia mengubur dirinya dalam pekerjaan untuk melupakan apapun yang terjadi, seperti ingatan yang memudar. Apakah orang-orang memakai kostum ke pesta? Tanya Kati. Tidak berlebihan kostum, Anda tahu bagaimana elit ingin tetap rapi. Saya akan mengatakan pilihan yang lebih aman adalah mengenakan gaun untuk menghindari rasa malu, menggantung yang terakhir dari keduanya dihembuskan. Saya tidak percaya kami melakukannya. Pekerjaan 1,5 hari akhirnya selesai, gumam Kati, bertanya-tanya apakah dia akan melihat labu dalam mimpinya. Seperti semua orang, dia bersemangat tentang halau. Dia ingat keluarganya mendekorasi rumah dengan hal-hal aneh. Dia dan bibinya membuat keripik kue hari itu. Itu adalah waktu yang indah dan dia akan menghargainya. Saya melihat Anda sudah selesai menggantung labu menakutkan, itu Matilda. Dia memiliki rambut coklat keritingnya yang diikat menjadi sanggul yang berantakan. Apakah kamu tahu di mana Cynthia? Kami tidak melihatnya, jawab Dorothy. Nyonya Hicks memintanya. Dapur kekurangan pekerja. Jika kalian melihatnya, tolong kirim dia ke dapur, katanya kepada para pria dan melanjutkan, bantu aku dengan kotak-kotak itu. Dia menarik keduanya tanpa menunggu jawaban mereka.
Kathy telah mengetahui bahwa Matilda sebenarnya adalah orang yang baik daripada kesan yang dia berikan padanya ketika mereka pertama kali bertemu. Saat mereka melewati aula yang panjang, Kathy melihat Valerian Lord bersama Elliot dan Caroline. Bukankah Miss Caroline sering berkeliaran di mansion? Bisik Dorothy. Dia berusaha mendapatkan perhatian Lord Alexander agar dia bisa menikah dengannya. Matilda berbicara dengan nada pelan. Kathy terdiam. Dia terlalu putus asa, kata Dorothy membuat Matilda mengangguk setuju. Kathy. Elliot memanggil, melambaikan tangannya agar dia datang. Selamat siang, Elliot, dia menyapanya sambil tersenyum. Selamat siang Lord Alexander dan Miss Caroline, dia menundukkan kepalanya. Alexander membalas senyumnya sementara Caroline mengeluarkan suara haf sebagai tanggapan. Bagaimana persiapannya? Aku melihatmu dengan labu bersama yang lain, kata Elliot sambil menatap Dorothy dan Matilda yang berdiri beberapa meter dari mereka. Kami selesai dengan labu dan membantu dengan sedikit bahan, jawabnya. Pasti berat, Elliot merenung sebelum Kathy bisa mengatakan sesuatu yang disela Caroline. Labu itu ringan, itu yang paling mudah dibawa, dan berbalik ke arah Kathy, dia berkata, aku ingin kamu mengganti sprayku karena sudah kotor. Tentu saja. Apakah kamu melihat kerangka yang kami keluarkan dari kuburan? Elliot bertanya dengan antusias dan dia mengangguk. Ini adalah kesempatan satu kali bagi mereka untuk keluar. Hal-hal buruk selalu ada di peti mati, Elliot menyeringai. Kedua pria itu mengabaikan Caroline dan berbicara kepada Kathy membuat Caroline memelototi gadis yang berdiri di sana. Dengan berlalunya hari, Alexander terus mengawasi Kathy, mengundangnya untuk minum teh di malam hari di ruang kerjanya atau berjalan-jalan dengan yang lain. Dia tidak mengerti mengapa, tetapi dia merasa terpaksa. Bab 33